And hello sob, waktunya kalian bersama gua lagi Nunu dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini pembahasannya yang ringan-ringan aja, yaitu kemarin malam tepat jam 20.00 apa 20.30 waktu Indonesia Barat, antara jam 8 malam atau jam setengah 9 malam, timnas Indonesia bersama aparel barunya yaitu Kelme telah mengeluarkan desain terbaru yang akan dipakai timnas Indonesia untuk apa ya? Untuk memulai ajang-ajang pertandingannya di bawah Coach John Hertman, karena Kelme juga aparel baru ya. Ya jadi sama-sama baru lah ini, sama-sama penyegaran untuk timnas sepak bola Indonesia kita. Tetapi kalau kita membahas desainnya, disclaimer dalam pembahasan kali ini, gua ini cuman apa ya? Bukan pakar desain. Ini menurut pandangan gua aja, ini menurut selera gua aja. Kalau pembahasan kali ini tentang jersey yang baru dikeluarkan oleh Kelme tentang timnas Indonesia, jersey timnas Indonesia terbaru. Yang mana kalau menurut gue, kita bedah satu persatu dari yang warna merah. Kalau dibilang jelek atau jelek banget ya enggak sob. Ini bahkan menurut gue, dibandingkan saat Erespo pertama kali tunjuk dan pertama kali merilis kostum timnas Indonesia dan dikeluarkan oleh Erespo, ya menurut gue lebih bagus atau lebih baik dari Erespo. Secara apa ya? Secara bahan, secara apa namanya? Materialnya gue belum lihat langsung, belum pegang langsung. Ini hanya menurut pandangan gue mengenai desain, mengenai penampakan dari jersey tersebut aja menurut gue ya sob ya. Oke, terserah kalian mau cocok atau mau enggak. Ya menurut gue ya, daripada Erspo yang pertama kali mengeluarkan, pertama kali dikeluarkan oleh Erspo timnas Indonesia, kan Erspo 2 kali tuh mengeluarkan desain untuk timnas. Yang pertama kalinya ya gue bilang ya lebih bagusan Kelme gitu. Cuman untuk desain yang keduanya, ya gue lebih bagusan si Erspo. Ataupun kalau ini kan jersey sepak bola, jersey Kelme sekarang kan menjadi untuk sepak bola iya, untuk timnas futsal ya, tapi kalau dibandingkan untuk spek sekalipun gitu, ya masih lebih bagus yang dibuat spek gitu, desain-desainnya, sorry itu saya gitu. Oke. Kita ngomongin kenyataan aja, kita ngomongin kenyataan aja, terus ngomongin selera pandangan gua tentang jersey tersebut. Kita bedah satu persatu juga. Di yang pertama itu merahnya ini kalau gua lihat-lihat apa ya, lebih mirip kayak desainnya Chelsea 2019 apa 2018 atau 2020, koreksi kalau nggak salah 2019 Chelsea sempat memakai desain kayak gitu juga, ataupun Bayern Munchen. Cuma kalau dibilang Bayern Munchen lebih mirip ke Chelsea sih gitu. Di sininya di warna merahnya tersebut kayak ada gradasi warna merahnya lagi. Terus bahannya itu kalau dilihat secara jelas kan ada yang menyoroti bikin video ataupun memoto secara jelas gitu. Bahannya mirip, ada bahannya itu nggak polos gitu, ada kayak kulit ularnya juga gitu kan. Secara bahan kayaknya juga lebih baik daripada Erspo yang pertama kali gitu. Oke. Cuman kalau untuk secara desain kan ada merah, terus ada merah yang gelap, terus tiba-tiba kayak ada dia mau menyatukan kayak bendera merah putih gitu, terus kayak ada corak-corak kayak laut ya gitu dibikin. Gua nggak serk aja, nggak begitu suka aja gitu. Kalau banyak yang bilang juga mirip kayak lebih cocok atau lebih mirip dipakai, lebih cocok untuk dipakai
badminton ataupun bulu tangkis gitu. Kalau setelah gue pikir-pikir gue telaah kayaknya make sense. Cuman tetapi kan ada sebuah kok apa namanya konten olahraga, sebuah akun olahraga yang sudah mengeditnya dipakaikan di pemain-pemain timnas Indonesia, ada di Rizky Ridho, ada di Ivar Jenner, ada di yang lainnya deh. Tapi pas dipakai merah plak ketiplak ya, ya lumayan cukup keren juga, lumayan gak begitu jelek juga gitu dipandang. Cuman ya desainnya gue masih enggak kalau dibilang jelek banget enggak, tapi ya gue balik lagi ini masalah selera, gue enggak serk aja gitu kalau dibandingkan sama Erspo yang kedua. Lebih mendingan Erspo yang kedua kalau dari masalah desain ataupun masalah dari jersey timnas futsal ya, yang specs yang kedua itu juga lebih bagus lagi gitu. Yang pertamanya udah bagus banget gitu, oke. Terus kalau kita berbicara ke warna putihnya kembali lagi, kalau warna merah gue kasih nilai berapa ya? 6 mungkin. Warna putihnya gue lebih suka kerahnya sama lah sama yang warna merah. Nggak ada perubahan dari masalah kerah, dari masalah desainnya, tetapi berbeda warna desainnya tuh. Kalau yang warna merah mirip kayak timnas Vietnam mungkin. Setuju gua kalau ada yang berkomentar kayak begitu juga gitu, kalau mengeluarkan statement seperti itu juga. Tapi yang kerennya gitu, yang tetap ada, yang bikin gua sukanya tetap ada di bagian dadanya atau tengah-tengah jersey-nya, bagian desain jersey-nya yang tengah. Ya tetap melambangkan ada corak-corak batik, ada desain batiknya, ada gradasi batiknya, walaupun warna dasarnya semuanya putih gitu. Jersey-nya tetap ada gradasi-gradasi atau desain-desain batiknya. Itu yang membuat gue lebih keren. Mungkin ya gue lebih suka yang warna putihnya sob, dibandingkan dengan yang warna merahnya gitu. Mungkin kalian semua setuju sama gue, mungkin ada yang tidak setuju, yang nggak masalah. Ini masalah selera. Kalau yang warna putih ya bisa gue kasih nilai 7 mungkin, 7 ataupun 7,5 gitu. Dan pihak Kelme-nya sendiri juga kalau tidak salah udah mengeluarkan statement, kalau gua nggak salah ya, pihak Kelme-nya itu sendiri melalui siapa ya, lupa lagi gua namanya, mengeluarkan statement kalau dia mengambil ide desain tersebut dari timnas Indonesia di tahun 1999 apa 1000, pokoknya 1990-an ya, 1999, koreksi seperti itu kayaknya. Dan dia pengen kan itu pertama kalinya Indonesia itu keluar menjadi ikut serta di kompetisi internasional kembali gitu. Dan ya kalau emang idenya begitu, ya kita sebagai penikmat sepak bola ya wajib terima aja. Cuman apa namanya, pengaplikasiannya di desain di jersey tersebut ya kalau menurut gue ya jadinya kurang serk aja gue sama desainnya gitu. Oke, kalau menurut kalian gimana, bisa kalian nikmatin ataupun bisa kalian nilai sendiri tentang jersey keluaran dari Kelme series timnas Indonesia yang pertama kali. Ya kalau dibandingin dengan yang sebelumnya ya, Erspo yang pertama kalinya ya masih bagusan Kelme gitu. Ini mungkin karena pandangan kalian terlalu tinggi kali terhadap Kelme mengeluarkan desain-desain yang bagus. Tapi kalau kan Kelme juga mensponsori aparel Persib Bandung ya gitu ya Sob ya. Kalau dari dibandingkan gitu, apple to apple, timnas Indonesia sekarang dengan Persib Bandung, ya gue lebih suka dengan desainnya yang Persib Bandung juga. Oke Sob, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu poin pembahasan selanjutnya, yaitu Iran resmi mengundurkan diri dari
Piala Dunia 2026. Ini Iran lagi sedang sedang apa ya? Udah dikonfirmasi juga dari pihak PSSI-nya Iran ataupun Menteri Olahraganya Iran. Iran resmi keluar dari Piala Dunia, dan tapi kalau dari FIFA ataupun AFC-nya sendiri, FIFA-nya sendiri belum apa ya, belum membahas tentang keluarnya Iran tersebut dan hukuman apa yang akan didapat sama Iran masih mau dirapatkan. Ntar masih ada kan FIFA masih menggelar pertemuan. FIFA-nya sendiri juga mau memutuskan poin-poin atau hukuman apa yang mau diberikan kepada Iran, entah denda sebesar apa yang mau diberikan kepada Iran, karena Iran kan sudah masuk gitu, sudah terdaftar masuk, terus dia mengundurkan diri, dia keluar karena kalau kalau gua nggak salah, gua baca di suatu artikel olahraga. Terus dari pihak Amerikanya sendiri pun mengizinkan Iran tetap main. Cuman kan kita nggak tahu ya benar atau tidaknya gitu kan. Dan Iran juga udah mengambil keputusan tersebut, ya tinggal menunggu keputusan dari FIFA bagaimana, hukumannya seperti apa dari FIFA. Oke. Jadi kita pantau bersama, dan kemungkinan yang menggantikan Iran untuk main di Piala Dunia itu ada Irak, Uni Emirat Arab, kalau dari Asia Irak atau Uni Emirat Arab, serta ada pemikiran baru gitu. Bisa saja kan Italia nggak masuk nih Piala Dunia lagi, bisa saja kemungkinan besar Italia yang Italia kan belum masuk nih, bisa saja karena Italia rankingnya tertinggi yang tidak masuk dari zona-zona playoff, terus dibandingkan Irak, Uni Emirat Arab ataupun peserta yang lainnya yang masih playoff gitu, ada kemungkinan besarnya FIFA mengambil ranking tertinggi yaitu Italia gitu. Masih ada sebuah sebuah pemikiran-pemikiran seperti itu, dan memang belum diputuskan oleh FIFA. Jadi kita pantau dan kita nikmatin bersama aja loh Sob. Tapi kalau kalau misalkan Irak nggak bisa tuh gara-gara ada perang, terus Uni Emirat nggak bisa karena ada perang, ada kemungkinan kecil tipis harapan gembel lah Indonesia bisa, cuman itu jauh banget ya, bonus-bonus bonus-bonus kayalan aja Sob, oke. Nggak usah diiniin, cuman Iraknya aja kemarin kan minta perpanjangan waktu ke FIFA gitu untuk mengenai keputusan ini, ya Indonesia tuh jauh lah gitu, oke. Ya buktinya FIFA bisa mau ngambil ranking poin tertinggi di ranking dunia yaitu Italia gitu. Jadi Indonesia kayaknya nggak mungkin gitu. Oke Sob, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu pembahasan poin selanjutnya yaitu Martin Paes versus Van der Vaart. Kita bahas sedikit. Gue dari ini sebetulnya konten-konten gue yang kelewat gitu, pembahasan Martin Paes di Ajax debutnya ini. Pertandingan pertama, pertandingan kedua debutnya Martin Paes di Ajax tuh gue bilang yang nggak jelek sih, ya lumayan gitu, dia save ya, berapa satu pertandingan bisa 3 kali 4 kali save. Terus di pertandingan kedua dia melakukan tepisan-tepisan heroik juga, ada yang tepisan tinggi di atas gawang tuh yang pertandingan pertama, pertandingan kedua dia. Dan kalau ya gue bilang secara secara keseluruhan penampilannya Martin Paes di Ajax ya, yang memukau Martin Paes kita tahu diturunkan karena kiper utamanya Ajax tuh cedera. Kalau nggak salah yang pinjaman dari Liverpool ya, cedera dan Paes didatangkan sebagai kiper keduanya, dan ya udahlah Paes yang naik ke atas gitu. Dan kemarin di minggu kemarin kan, minggu ini belum main nih. Minggu kemarin dia melawan Groningen, oke. Dan gawangnya Paes kejebolan 3, Ajax kalah 1-3. Disebut Van der Vaart, yang dimaksud Van der Vaart itu tentang kejebolan Paes terutama gol yang pertama sih kalau menurut gua. Gol yang kedua, gol yang ketiga lah itu juga bolanya sulit, bolanya susah Sob, oke. Kalau menurut gua sebagai kiper gitu, oke. Dan ya gol yang pertama juga bukan pure kesalahan Paes. Paes sudah berusaha menutup ruang, emang
emang terus kan Paes juga maksudnya benar, maksudnya baik gitu. Tentang kedalaman, tentang menutup ruang, tentang membilangin teman-temannya, tentang ada apa ya, ada koordinasi di situ di sana. Dan Van der Vaart tuh kayak nggak terima gitu, kayak tentang tentang yang statement yang dikeluarkannya Paes, tentang Paes apa, memberikan atau memberi arahan kepada teman-temannya gitu. Ya udah, akhirnya Van der Vaart bilang ataupun mengeluarkan statement pengen mengembalikan Paes, ingin mengeluarkan Paes dari Ajax dan mengembalikannya ke klub lamanya gitu. Kalau menurut gue ya, ya maksud Paes bener, maksud Paes positif gitu. Dia kan juga orang terakhir yang melihat defense, yang melihat kinerja defense teman-temannya gitu. Ruang-ruang yang mana yang perlu ditutup. Ya sebetulnya teman-temannya juga harus ada koordinasi ya. Nggak sepenuhnya kesalahan, kejebolan, kesalahan Paes. Emang pas gue lihat replay-replaynya juga itu ada kesalahan koordinasi defense-nya juga lumayan Sob, lumayan banyak juga gitu Sob. Oke. Ya sorry itu sih kalau misalkan Paesnya yang salah juga gue bilang salah gitu, oke. Dan ini kalau kalau menurut pandangan gue ya Paesnya tetap tetap benar-benar aja, tetap positif-positif aja gitu Sob. Oke. Jadi kita pantau bersama kelanjutannya kayak gimana. Semoga Martin Paes masih dipercaya menjadi kiper di Ajax ataupun menggantikan kiper utamanya gitu, menjadi inti bermain di Ajax. Oke. Sekian Sob konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you, and bye bye. Jaga kesehatan kalian. Nunai pamit.